Halo, nama saya Dipa Zerika Rahab. Film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck Resum merupakan adaptasi dari novel karya Buya Hamka yang mengisahkan kisah cinta Zainuddin dan Hayati yang terhalang oleh perbedaan latar belakang, adat istiadat, dan perbedaan kasta. Kisah cinta mereka berakhir tragis dengan tenggelamnya kapal Van der Weyck yang dinaiki Hayati dalam perjalanan pulang kampung ke halamannya. Sinopsis singkat, Zainuddin seorang pemuda Minangkabau yang tak diakui dalam masyarakatnya karena ibunya berdarah Makassar, jatuh cinta dengan Hayati, seorang gadis Minangkabau yang santun dan keturunan bangsawan. Cinta mereka terhalang oleh perbedaan sosial dan adat Minangkabau yang menolak Zainuddin karena ia dianggap tidak memiliki suku. Hayati akhirnya dipaksa menikah dengan Aziz, seorang laki-laki kaya terpandang yang lebih disukai keluarga Hayati daripada Zainuddin. Zainuddin kecewa dan merantau ke Jawa untuk bangkit dan meraih kesuksesan. Di kemudian hari, Zainuddin kembali bertemu Hayati dalam sebuah pertunjukan opera. Dia mengetahui bahwa Hayati masih menyimpan cinta untuknya, dan dia juga mengetahui bahwa Aziz telah meninggal dunia karena bunuh diri. Dalam sebuah peristiwa tragis, Hayati menaiki kapal Van der Weyck untuk pulang ke kampung halamannya dan kapal tersebut tenggelam. Zainuddin yang mendengar kabar tersebut segera mencari Hayati dan menemukan dia sedang sekarat di rumah sakit Tuban. Hayati meninggal dunia sebelum Zainuddin sempat menyampaikan cintanya yang sebenarnya. Zainuddin yang dilanda kesedihan dan sakit akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan berdampingan dengan Hayati. Tema utama: 1. Cinta yang terhalang oleh perbedaan sosial dan adat. 2. Perjuangan Zainuddin untuk meraih kesuksesan setelah kehilangan cintanya. 3. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam mengatasi perbedaan. 4. Kritik terhadap adat Minangkabau yang tidak memberikan tempat pada laki-laki dalam struktur keluarga. Pesan moral: film ini mengajarkan tentang pentingnya 1. Menghargai perbedaan dan tidak membiarkannya menghalangi cinta. 2. Berjuang untuk meraih cita-cita setelah mengalami kegagalan. 3. Menyayangi dan menghargai orang lain meskipun dengan latar belakang yang berbeda. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan nama Hamka, salah satu karya besar Hamka yaitu buku dengan judul Tenggelam Kapal Van der Weyck yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1938 oleh Balai Pustaka. Pada saat itu merupakan penerbitan nasional yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak saat itu buku tersebut telah diterbitkan ulang beberapa kali oleh berbagai penerbit. Buku ini menjadi salah satu karya sastra terkenal di Indonesia dan telah diadaptasi menjadi beberapa film, drama, dan pertunjukan seni lainnya. Tenggelamnya kapal Van der Weyck merupakan kisah cinta yang memilukan antara Zainuddin, seorang pemuda Minangkabau, dan Hayati, seorang gadis Jawa yang tak bisa ia miliki karena perbedaan agama dan budaya. Hamka menggambarkan indahnya kebudayaan dan adat istiadat Minangkabau, serta bergulatan jiwa Zainuddin yang berusaha mengejar cintanya. Kisah cinta Zainuddin dan Hayati menjadi semakin rumit ketika Zainuddin dituduh mencuri oleh ayah Hayati dan ia dipenjara. Namun setelah keluar dari penjara, Zainuddin berusaha mengumpulkan cukup uang untuk membeli tiket kapal ke Batavia, berharap dapat memulai hidup baru. Namun di atas kapal ia bertemu kembali dengan Hayati yang bekerja sebagai pembantu keluarga Belanda. Mereka pun kembali jatuh cinta dan bermaksud melarikan diri dari kapal tersebut. Namun kapal tersebut tenggelam di perairan sekitar Pelabuhan Merak. Tenggelamnya kapal Van der Weyck tak hanya sekedar sebuah cerita cinta, tetapi juga sebuah gambaran jelas tentang kehidupan sosial masyarakat pada masa itu, di mana perbedaan agama dan budaya sering menjadi penghalang dalam hubungan asmara. Buku ini merupakan salah satu karya terbaik dari Profesor Hamka yang berhasil menggambarkan dengan indah tentang kenyataan sosial masyarakat serta adat dan budaya Minangkabau. Beberapa pelajaran hidup yang dipetik dari novel ini yaitu 1. Kehidupan yang tidak selalu adil. Salah satu tema sentral dalam novel ini adalah ketidakadilan dalam kehidupan. Zainuddin, seorang pemuda berdarah campur Minang dan Bugis, sering dipandang rendah oleh masyarakat Minangkabau karena ia dianggap tidak murni sebagai orang Minang. Meskipun Zainuddin
memiliki niat yang tulus untuk menikahi Hayati, ia tidak terima oleh keluarga Hayati karena status sosialnya. Konflik ini menggambarkan bagaimana kehidupan seringkali tidak adil. Terutama bagi mereka yang terlahir dalam kondisi yang sulit. Hamka mengajak membaca untuk memahami bahwa dalam hidup orang seringkali dihadapkan pada ketidakadilan. Namun, daripada menyerah pada ketidakadilan tersebut, novel ini menunjukkan pentingnya ketekunan seperti yang ditunjukkan Zainuddin ketika ia berusaha bangkit dari keterpurukannya setelah ditinggalkan oleh Hayati. 2. Kesetiaan dan pengkhianatan. Novel ini juga mengajarkan arti kesetiaan dan pengkhianatan, terutama dalam hubungan antara Zainuddin dan Hayati. Meskipun Hayati awalnya berjanji akan setia kepada Zainuddin, pada akhirnya ia memilih untuk menikah dengan Aziz, seorang pria yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Pilihan Hayati ini melambangkan betapa seringnya manusia dihadapkan pada dilema antara kesetiaan kepada cinta dan tuntunan masyarakat atau kenyamanan materi. Melalui karakter Hayati, Hamka memperlihatkan betapa beratnya menjaga kesetiaan ketika dihadapkan pada tekanan sosial dan kebutuhan ekonomi. Namun pada saat yang sama, novel ini mengajarkan bahwa pengkhianatan terhadap diri sendiri dan orang lain akan membawa kesedihan mendalam, seperti yang dialami Hayati setelah pernikahannya dengan Aziz tidak bahagia. Harga diri dan martabat. Zainuddin meskipun telah dikhianati dan dipandang rendah oleh masyarakat, tidak pernah kehilangan harga dirinya. Ia tetap bekerja keras dan pada akhirnya menjadi seorang penulis yang sukses. Perjalanan hidup Zainuddin mengajarkan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh status sosial atau asal-usulnya, melainkan oleh keteguhan hati dan upayanya dalam mencapai cita-cita. Dalam konteks ini, Hamka ingin menyampaikan bahwa harga diri adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh dikompromikan hanya demi mendapatkan penerimaan dari orang lain. Keberhasilan Zainuddin bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal spiritual, di mana ia belajar untuk menerima takdir dan atau asal-usulnya, melainkan oleh keteguhan hati dan upayanya dalam mencapai cita-cita. Dalam konteks ini, Hamka ingin menyampaikan bahwa harga diri adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh dikompromikan hanya demi mendapatkan penerimaan dari orang lain. Keberhasilan Zainuddin bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal spiritual, di mana ia belajar untuk menerima takdir dan memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya. Cinta yang tulus dan keikhlasan. Meskipun cinta Zainuddin kepada Hayati pada akhirnya tidak berujung pada kebahagiaan, cinta tersebut tetap tulus dan ikhlas. Zainuddin tidak pernah menyimpan dendam kepada Hayati, bahkan ketika hidupnya hancur karena pengkhianatan tersebut. Sebaliknya, ia terus mencintai dan pada akhirnya memaafkannya sebelum Hayati meninggal dalam tragedi kapal Van der Wijk. Hamka melalui karakter Zainuddin menunjukkan bahwa cinta sejati adalah cinta tidak egois dan mampu memaafkan, bahkan ketika orang yang dicintai telah melukai kita. Pelajaran ini mengajarkan pentingnya keikhlasan dalam mencintai seseorang, di mana cinta tidak selalu harus dimiliki, tetapi cukup dengan memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan orang lain. Takdir dan kehidupan. Pelajaran besar lainnya yang diajarkan oleh novel ini adalah tentang penerimaan terhadap takdir. Sepanjang cerita, Zainuddin harus menghadapi berbagai cobaan dan penderitaan. Namun, pada akhirnya ia belajar untuk menerima takdirnya dengan lapang dada. Kapal Van der Wijk yang tenggelam menjadi simbol dari kehidupan yang penuh ketidakpastian dan tragedi yang tidak bisa dihindari. Hamka mengajak pembaca untuk merenungkan bahwa dalam hidup tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada saat-saat di mana kita harus belajar untuk menerima takdir dengan ikhlas, karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup memiliki hikmah dan tujuan yang lebih besar yang mungkin belum kita pahami. Dalam kesimpulan, novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka bukanlah hanya cerita asmara biasa, tetapi sebuah pelajaran hidup mendalam yang masih relevan hingga saat ini. Melalui kisah cinta tragis antara Zainuddin dan Hayati, novel ini mengajarkan tentang cinta sejati, pengorbanan, kesetiaan, kepercayaan, perjuangan, melawan ketidakkeadilan sosial, martabat, harga diri, dan hidup dengan penuh kasih sayang. Selain itu, novel ini juga menggambarkan nilai-nilai filosofis, adat Minangkabau, dan nilai-nilai pendidikan agama, moral, dan sosial yang sangat penting dalam hidup manusia.
Novel ini juga mengajarkan bahwa meskipun hidup penuh dengan penderitaan, cinta, pengorbanan, dan keikhlasan tetap menjadi kunci untuk menemukan kedamaian. Pesan moral utama novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka adalah tentang pentingnya cinta yang tulus, tidak perlu dipaksakan, dan tentang tidak mudah menyerah dalam hidup. Novel ini juga menyoroti pentingnya kesadaran sosial, solidaritas, nilai religi, dan nilai-nilai adat istiadat. Pesan moral dari Tenggelamnya Kapal Van der Wijk: 1. Cinta yang tulus. 2. Tidak mudah menyerah. 3. Kesadaran sosial dan solidaritas. 4. Nilai religi dan adat istiadat. 5. Pilihan dan tanggung jawab. 6. Menyerahkan takdir pada Tuhan. Terima kasih.